ambil nih. Aili, sih lu? Ngurusin cowok lo nih. Gue nggak bisa dit, ntar gue ikutan mabok. Ih Raffi, kamu jorok banget, kasih ke Dito, kasih ke Dito. Dit. Ini masih lama kan perjalanannya guys? Agak lah. Ke desa sejam lagi dari terminal. Aduh, gila, gue udah gak tahan. Tinggal aja deh gue di sini gak. Terus lu mau ngapain di sini anjir? Ya, terserah mau jualan kopi kayak atau apa. Yang penting gak naik bis gue. Kita jemput pakai mobil kok, aman. Oh, naik mobil ya. Udah, minum nih. Biar lu gak mabuk lagi. Tadi pas di Jakarta gue kasih nggak mau dia. Ya gue kira nggak akan semual ini, Dit. Belagu sih lo. Kayak pernah naik bus aja. Gimana sayang kondisinya Raffi? Lagi istirahat ya. Lagian kenapa sih kita nggak naik mobil aja? Ya kita kan tuh mau live in, bukan mau liburan. Ya kalian aja sono yang live in. Kita kan liburan. Hai, iya kan guys? Iya tuh. Gini loh, masa kita tega ngebiarin kalian nyetir kayak gitu aja? Ini jauh loh. Udah mending bareng aja kita, yuk. Pinter kamu tumben. Ya iya dong, pacar kamu. Ya giliran pacarnya ngomong langsung jadi bela. Bagaimana perjalanannya tadi? Berapa jam sampai di sini? Alhamdulillah lancar, Pak. Tadi hampir 7 jam perjalanannya. Oh, lama juga ya. Lah ini masnya nggak apa-apa, ta? Nggak apa-apa. Cuma mabok aja deh tadi. Waduh, kalau gitu ayo kita minum dulu ya, Mas. Itu ada teh hangat di dalam. Iya, Pak. Iya. Nanti aja. Ini berarti dari kampus apa itu? UAN ya? Bener, Pak. Jadi kami dari kampus UAN lagi ngikutin program live in kampus kami di desa ini. Jadi kami mohon bimbingannya, Pak. Saya sebagai kepala desa tentunya senang bisa didatangi sama kalian-kalian. Semoga ilmu yang didapatkan di sini bisa bermanfaat, ya. Oh ya, untuk kediaman kalian nanti di rumah fasilitas desa. Itu jarang dipakai tapi sudah dibersihkan, jadi aman. Wah, makasih, Pak. Lalu untuk teman-teman perempuan kalian nanti tinggal di mana ya? Kalau itu sih di penginapan terdekat, Pak. Soalnya mereka emang cuma mau liburan aja di sini. Ya sudah, nanti kalau gitu biar diantar sama Mbak Rahayu aja. Mbak Rahayu itu sekretaris saya. Iya, Pak. Gimana toh? Suka ya sama kamarnya? Suka kok, nyaman banget. Ya, Mbak, aman kok, Mbak. Di sini tuh udaranya emang dingin terus ya? Iya kan, soalnya deket sama gunung jadi adem. Sejuk sih. Beda sama Jakarta. Kalau Jakarta sih udah panas banget, lengket lagi. Hati-hati lo ya, nanti pada betah di sini pada nggak mau balik ke Jakarta. Biarin aja, nanti aku tinggal sama Mbak Rahayu aja kalau gitu. Oh ya boleh. Biar saya punya adik di sini. Aku juga mau dong daftar jadi adiknya. Kapan lagi punya kakak perangkat desa? Oh ya, nanti kalau misalnya ada apa-apa hubungin saya aja toh ya. Rumah saya deket dari sini 5 langkah. Siap, Mbak. Guys, gue mau ngobrol bentar deh. Ngapain enggak? Gue capek banget sumpah. Sama enggak? Gue masih pusing banget. Ingat ya, kita datang ke sini karena perintah dari Radit. Dan kita harus ingat poin yang bisa kita dapetin kalau misalnya nuntasin misi ini. Ya udah, ayo bahas sekarang. Radit minta kita buat nyari kelemahan dari Pak Kades. Dan gue yakin Pak Kades pasti punya kelemahan itu yang dia tutupin. Sebenarnya kenapa sih Radit niat banget buat beli tanah di desa ini sampai kita harus langsung nyerang Pak Kades coba? Dengar-dengar sih Gir mau buka usaha di sini ya. Aneh sih. Ngapain coba bikin usaha di desa kayak gini? Ya kan banyak orang yang liburan ke sini. Ya tetap aneh, guys. Soalnya kan akses ke sini tuh kayak jauh banget. Menurut gue sih ini cuma buat money laundry. Itu. Tapi ini alasan paling masuk akal sih, Gak. Udah, kita fokus aja mending ke misi awal. Jadi apa dong rencananya? Besok kan ada kerja bakti tuh. Kita lihat aja interaksinya Pak Kades sama warga tuh kayak gimana. Terus nanti kita sambil gali informasi dari warga aja gimana. Gue setuju, Dit. Diem deh. Kayak ada orang. Anjir. Siapa dah malam-malam? Coba ya, kita lihat yuk. Kok nggak ada orang ya? Iya ya.
Jelas-jelas gue dengar ada suara ketukan tadi. Jangan-jangan desa ini berhantu lagi. Lu siapa? Halo, aku ganteng. Lu tuh manusia apa sapi sih? Ya manusia lah. Masa ada sapi seganteng aku? Namaku Ganta. Ganta. Lu berdua kenal? Enggak. Oh ya, aku anaknya Pak Dwi, kades di sini. Walah, anaknya Pak Dwi toh. Oh ya, aku disuruh bawain makan malam buat kalian. Kalian belum makan kan? Oh iya. Makasih ya, makasih. Bapak aku khawatir kalau kalian kelaparan, karena kalau ku pandang kelip bintang nan jauh di sana. Saya terdengar melodi cinta yang menggema. Lebih parah pada Safian. Lu suka dangdut juga ya? Suka dong, lihat aja. Bahkan pembuluh darahku aja ini ada gendangnya loh. Ca, 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 ca. Ya kan? Mulai sekarang, lu bestie gue. Kita ngapain di sini? Emang lu bisa nyangkul gak? Gue belum pernah sih. Tapi kayaknya gampang deh. Loh, kok kalian nggak bawa apa-apa? Emang harus bawa makanan ya? Ya enggak dong. Nih, aku bawa sapi. Sapu kali. Nah, itu pinter. Tapi jam berapa sih, Tak? Sampai selesai aja sih. Tapi biasanya sampai jam 10 atau enggak, habis maghrib. Enggak sih, canda. Gimana sih? Udah, yuk, kerja loh ini. Udah kerja ini semua, yuk. Kita mencar aja ya. Nanti di rumah kita bahas info yang kita dapat. Sip. Pak. Loh, ini yang katanya mahasiswa dari kota itu ya? Iya, Pak. Waduh, hebat. Jenenge sopo? Rapi, Pak. Jurusan apa? Kedokteran, Pak. Tapi baru semester awal sih. Wah, jos. Cocok iki. Cocok apanya, Pak? Cocok jadi mantu saya. Ya, tapi saya nggak punya anak cewek. Ada yang bisa dibantu nggak, Pak? Wah, kebetulan Iki. Iya, bantuin saya, Mas. Ini masukin sampahnya ke karung. Saya, Pak. Ya iyalah, sopo lagi. Iya deh, Pak. Gimana, Pak Tejo? Aman? Pak Kades. Aman, Iki, aman-aman. Dibantu sama mahasiswa. Walah, Mas Dito nggak apa-apa toh ngambilin sampah kayak gitu. Nggak apa kok, Pak. Nggak apa. Ya sudah, kalau itu dilanjutin ya. Saya kesana dulu. Mari, Pak. Pak Tejo, Pak Dwi itu sering ikut kerja bakti juga nggak sih, Pak? Selalu ikut ya, Mas. Dia tuh emang cocok jadi kepala desa. Kok kayaknya Pak Dwi ini disayang banget ya sama semua warga. Bapak kenapa, Pak? Lihat si itu, lagi cari muka. Pak Dwi maksudnya. Iya. Maksudnya gimana, Pak? Kok bisa dibilang cari muka? Pak Dwi itu nggak sebaik yang kalian kira. Saya tahu betul dia kayak gimana. Nggak baik apanya, Pak? Adalah pokoknya. Gue harus bilang sama yang lain. Tari mau kemana sih? Gimana kalau misalnya kita jalan-jalan keliling desa aja, guys? Setuju, sambil nikmatin udara yang bersih juga gak sih? Sayang, nanti aku sama yang lain mau pergi dulu ya. Kalian di sini aja. Gak apa kan? Mau kemana kamu? Mau ketemu sama warga di sini. Kita ada urusan bentar. Gak apa kan? Walah, tadi kita maunya ngajakin yang cocok keliling desa. Besok gimana? Biar kita temenin aja. Sekarang aja, gak apa-apa. Kan gak jauh-jauh juga jalannya. Gak usah lebay deh, Gak. Atau kalian keliling desa sama si Ganta aja. Nanti aku minta tolong dia deh nemenin kalian. Boleh sih. Akamsi pasti lebih tahu jalannya lah. Akamsi apaan, Mai? Anak kampung sini, ay. Kayaknya ini deh guys rumahnya Pak Cokro. Kita kesana sekarang. Janganlah, Vi. Aneh lah kalau misalnya tiba-tiba kita bertamu. Kita tunggu aja sampai bapaknya keluar. Pernah ngapain kayak di sini? Lah. Ini pada mau kemana? Ini anak-anak. Mampir dulu yuk ke rumah saya. Oh, ini rumah bapak ya ternyata. Bisa pas banget ya kita langsung ada di sini. Ya makanya harus mampir dulu. Ayo mampir yuk.
Ayo silakan. Mari. Bagus banget Pak rumahnya. Biasa aja kok ini mah. Rumah Pak Kades aja nggak sebagus ini. Jangan bandingin sama Pak Kades. Jelasnya jauh lah. Oh, setuju saya sama Bapak. Kalian juga nggak suka ya sama Pak Kades? Berarti kalian pinter menilai orang. Iya gitu Pak. Kurang serak aja kita. Kalau Bapak kenapa? Dia orangnya itu nggak jujur. Nggak jujur gimana tuh Pak? Dulu dia jadi Kades itu ya karena apa ya? Ya karena curang. Saya saingannya, makanya saya tahu. Jadi Bapak dulu juga nyalonin diri jadi Kades. Iyalah. Padahal saya lebih setuju kalau misalnya Bapak jadi kepala desanya. Kamu bisa aja, nah. Tapi emangnya Bapak punya bukti kecurangannya? Itu ada di arsip pemungutan suara. Ada di kelurahan. Ini langsung banget nih kita masuk ke kelurahan kayak gini. Ya biar misi kita cepat selesai. Tapi alasan kita kesini apa coba? Bilang aja mau bahas tentang program live in kita kan. Arga, Dito sama Raffi katanya mau ketemu sama Pak Dwi ya. Iya Mbak Rahayu. Waduh Pak Dwinya tuh lagi pulang. Soalnya kalau makan siang tuh dia makannya di rumah, jarang di sini. Terus kapan Mbak dia baliknya? Tapi nanti 1 jam lagi dia pasti bakal kesini. Dia tepat waktu orangnya, makannya cuma sebentar habis itu langsung balik. Gak apa kalau gitu. Biar kita tungguin aja ya Mbak. Ini tuh nggak mau makan dulu Mbak. Masih kenyang banget kok. Itu bunyi perutnya itu. Bukan Mbak. Mbak salah dengar. Ya sudah kalau begitu tunggu di sini ya. Saya tak mau makan dulu, lapar. Pamit yo. Ya siap Mbak. Setiap sekolah menyimpan rahasia. Gue datang ke sini bukan buat berteman. Lu pasti anak baru ya? Bukan. Gue penyusup. Jangan sok jadi pahlawan. Jangan cari masalah sama mereka. Tapi gimana kalau mereka pelakunya? Korban, pelindung, pembohong. Siapa sebenarnya monster di sekolah ini? Kalau semua orang diam, ketika kebenaran muncul, semua orang bisa salah. Lavender, ayo kita lari. Lo yakin itu mereka? Gue jaga di sini untuk ngawasin kalau misalnya ada yang masuk ya guys. Enak banget tugas lo, Vi. Udah sana, nggak usah banyakkan protes. Udah, Dit. Cepet. Loh, Kak Raffi? Pak Dwi? Kok di depan sini ngapain? Cari udara seger aja. Walah, terus yang lainnya di mana? Mereka sih ke depan tadi. Nyari belanjaan kayaknya. Ya udah nanti kalau sudah selesai langsung ke ruangan saya ya. Kan tadi mau ketemu saya toh? Iya Pak, iya. Saya kalau kita masuk duluan lagi ya. Wah. Ya lagi lu gak sabaran banget. Kira gampang apa nyari barang? Iya, ini udah kopi. Tadi Pak Dwi kesini. Untung gak ketahuan. Ini bukti yang kita dapat. Ternyata Pak Dwi beneran mau masukin hasil perhitungan suaranya. Ayolah, langsung aja kita labrak. Jadi ada apa kalian mau ketemu sama saya? Kami sebenarnya mau memberikan tawaran ke Bapak. Tawaran apa?
Bapak sengaja ngelakuin ini semua, merubah hasil voting. Jelas-jelas itu harusnya bukan Bapak pemenangnya, tapi Pak Cokro. Enggak. Ini palsu semua. Palsu gimana? Hasil pemungutan suara yang dulu saya baca itu nggak seperti ini. Bapak ada buktinya emang? Oke, gimana gini aja Pak. Kita bakal nge-keep rahasia ini dari siapapun. Tapi Bapak harus ngejual tanah desa ini. Persawahan itu. Iya, nggak usah. Saya percaya kalau bukti ini palsu. Silahkan kalian beritahu warga sekarang. Saya tidak takut. Oke, kalau emang itu mau Bapak, tunggu aja tanggal mainnya. Keluar! Pak Dwi, keluar Pak Dwi! Ada apa ini? Ada apa ribut-ribut? Allah, Bapak nggak usah pura-pura nggak tahu. Mending Bapak turun sekarang. Mending kemarin kita pilih Pak Cokro. Sabar, semuanya sabar. Kita bisa bicarakan baik-baik ini ya. Nggak bisa. Kita mau Pak Dwi turun sekarang dari jabatannya. Kalau memang kalian ingin saya turun, saya akan turun sekarang. Biar Pak Cokro yang gantuin. Setuju nggak semuanya? Setuju, setuju. Setuju, setuju. Bareta. Makasih ya, Mai. Tapi aku yakin bapak aku tuh nggak bakal ngelakuin hal itu. Ngapain lo berdua? Kamu ngapain sih berduaan sama dia? Selingkuh kamu? Astaga, Kak. Aku cuma nenangin Ganta kok. Ya ngapain kamu tenangin dia? Orang jelas-jelas bapaknya yang salah kok. Jaga mulutmu ya. Bener kan? Gue lihat sendiri buktinya. Emang kamu dapet dari mana? Hah? Bukan urusan lo. Oh, jadi kalian yang ngelaporin bapakku? Hah? Iya. Ini kenapa nih? Kenapa nih? Aku pikir kita sahabat. Tapi ini ternyata balasan kalian. Ganta. Dah. Aku nggak mau ketemu sama kalian lagi. Gan. Guys, gue kasihan deh sama Ganta. Ngapain kasihan sama dia? Biarin aja lah. Ya tapi gue rasa Pak Dwi itu nggak bersalah. Jujur gue juga mikir gitu lagi. Ya ampun guys, buktinya itu udah ada loh. Yang dibilang Narafi itu benar kok. Mbak Rahayu, ya sebenarnya Pak Dwi itu nggak bersalah. Kok bisa? Pak Dwi itu nggak ada sangkut pautnya sama semua kesalahan itu. Itu tuh bukan kecurangan, itu kesalahan saya. Hah? Saya teh dulu sebenarnya membayar panitia supaya Pak Dwi menang di pemilihan. Karena saya takut. Takut kenapa Mbak? Mbak diancam. Saya takut kalau saya harus sekantor dengan Pak Cokro. Jadi bahaya kalau sampai Pak Cokro menang. Karena Pak Cokro itu pernah melakukan tindakan asusila kepada saya. Astaga. Tapi yang dilakuin sama Mbak itu nggak benar Mbak. Ini teh makanya saya bawa ini. Hasil pemungutan suaranya yang asli. Tapi di sini Pak Dwi menang karena saya terlalu takut Pak Cokro menang. Jadi saya membayar panitia supaya Pak Dwi otomatis menang. Tapi walaupun tanpa saya ngebayar sebenarnya Pak Dwi udah pasti menang. Kenapa Mbak sembunyiin? Dan bukti yang kita temuin gimana? Itu palsu, nggak benar. Bisa jadi Pak Cokro yang menaruhnya di sana. Karena saya yakin betul yang asli udah saya bawa pulang. Astaga. Tolong saya yo. Tolong balikan jabatannya Pak Dwi. Kita masih bakal bantu kok Mbak. Dengan Pak Cokro? Iya betul Pak. Kenapa? Anda kami tangkap atas tuduhan pemerkosaan. Apa-apa nih Ki? Jangan salah tuduh ya. Saya kepala desa di sini. Anda kami tangkap dalam kasus tuduhan pelecehan seksual. Ini surat panggilan. Silakan dibaca. Bapak nanti bisa sekali ke polisi. Terima kasih ya sudah membantu saya anak-anak. Seharusnya kami Pak yang minta maaf sama Bapak. Iya Pak, karena kami udah nuduh Bapak yang enggak. Gak apa-apa.
Dengan begini saya juga jadi bisa mengungkap kejahatannya Pak Cokro. Ternyata bener ya, kebaikan akan selalu menang lawan kejahatan. Mau selicik apapun orangnya, pasti akan terungkap juga. Sepintar apapun nyembunyiin, pasti bangkai bakal tercium juga, Pak. Maka dari itu jangan pernah berhenti buat jadi orang baik ya. Kalau begitu kami sekalian pamit ya, Pak. Mobil kami juga udah nunggu di sana. Kami sekarang langsung balik ke Jakarta soalnya. Tunggu. Ini saya bawain oleh-oleh dari sini buat di Jakarta. Ya ampun, Mbak. Makasih ya. Sama-sama. Anggap aja ini ungkapan terima kasih dari kita, terkhususnya saya, buat kalian. Ya ampun, banyak banget, Mbak. Ya biar kalian kenyang. Pamit ya, Pak. Mbak. Iya, hati-hati ya. Lu kenapa, Gak? Belum baikan lu sama Maya? Udah kok, Dit. Terus, tadi Radit nelpon. Poin kita dikurangin gara-gara misinya gagal. Astaga, biarin aja. Masa kita mau nyalahin orang yang gak bersalah? Bener sih. Gue sih gak mau ya. Makasih ya, guys. Udah. Gak usah nangis. Ganta, ngapain lu di sini? Aku mau ikut sama kalian ke Jakarta. Hah? Serius? Iya, Vi. Aku bakal nyusulin cewek aku ke Jakarta. Yes! Nanti di sana lu harus ketemu Sapian ya, biar kita bisa dangdutan bareng. Hah? Dangdutan? Oh, gas! Aku yakin kok papaku gak mungkin ngelakuin hal yang kayak gitu. Sedihnya beda ya. Gak bisa sedih. Yuk ambil dulu sedihnya. Gak harus nangis. Makasih ya, Mai. Sedih bukan serem. Oh, makasih ya, Mai. Apa? Makasih ya, Mai. Makasih ya, Cuman Mai. aku yakin kok papaku gak mungkin ngelakuin hal Cuman Apa lu berdua? Tuh. Tuh, kan gak bisa disatuin. Dah, aku aja deh yang marah. ya udah. Bagus gak? Kurang ya? Kurang deh kayaknya. Bagus. Kakak ngerasa kurang? Kurang kaget. Oh, oke. Coba kaget. Hei! Udah kamu lu. Bisa. Kakak Ini nggak pada zoom banget sih. pernah ngelabrak orang nggak? Enggak, aku dilabrak. Wah! Udah. Hah? Dangdutan? Oh, gas! It's a red. Sumpah. Udah, Bohong, ye. Udah. Udah kasih pesan-kesan dulu ke sini. Gimana? Kata-kata hari ini ya Ganta. Kata-kata hari ini. Akhirnya aku syuting di sini. Terima kasih banget buat Kori. Kasih banget yang udah tiba-tiba ngajakin aku kalau di sini. Ini pertama kalinya nih aku di sini. Makasih banget. Semoga pada suka ya episode Amin. ini. Semoga kita lihat ya episode Ganta rame nggak? Nah, kalau enggak sorry ya. Semoga Korizen pada suka. Amin. Sama gebrakan barunya yang ngajak teman-temannya collab. Bener banget. Terima kasih banyak semuanya. I love. Semoga tambah lancar semuanya. Love you Korizen dan bububnya Ganta. Love. Nggak bisa, aku dimarahin sama Korizen. Kamu apain suamiku? Gitu. Oke, bye.